Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ketemu lagi sama aku Faik dari Matematika ITB. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tryout 2 yang udah kemarin dilakukan tentang pengetahuan kuantitatif ya. Oke, kita jadi langsung masuk aja ke soalnya. Nah, di sini pertama ada soal operasi bilangan ya. Oke, sebentar. Nah, di sini pertama-tama kita ada ini ya. Ini B kuadrat min A bagi 2. Nah, ini A bagi 2-nya dikurungin ya, karena kan kali bagi tambah kurang yang pembagian didahulukan gitu. Sekarang kita cari nilai ini. Nah, ini kita kerjain dari sebelah kiri. Jadi kita kan mau nyari nilai ini. Oke, pertama-tama kita cari dulu nilai min 4 sama 4. Oke, nah ini berapa? Ini kan min 4-nya jadi A, 4-nya jadi B ya. Berarti kita punya 4 kuadrat min, di sini min 4 bagi 2. Oke, berarti kita punya 16 dikurangi min 4 bagi 2 min 2 ya. Oke, berarti ini jadi 18. Oke, kemudian kan sisanya tinggal kita operasikan dengan 2. Berarti dari sini kita ambil 18, karena kan 18 hasil dari ini. Berarti sini 18, ini 2. Oke, berarti 18-nya A, 2-nya itu jadi B. Nah, ini hasilnya kita masukkan ke rumus yang ini. 2 kuadrat min 18 bagi 2. Oke, sama dengan 4 dikurangi 18 9 ya. Sedangkan negatif 5. Jadi jawaban yang nomor 1 yang D ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, masih cukup jelas ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nah, di sini ada penjumlahan bilangan aljabar ya, pecahan. Di sini karena penjumlahan, coba kita langsung aja 3x min y per 2 ditambah x tambah 5y per 3. Nah, di sini kan kita nggak ada yang bisa difaktorin ya. Jadi kita langsung kali silang aja. Kali silang tuh yang bawah dulu, ini 6. Oke, terus ini 3 dikali yang ini, di 9x min 3y ya. Terus 2 dikali yang di atas ini, tambah x tambah 10y. Oke, ini kita jumlahin bagian atasnya, kita bakal punya 11x ditambah 7y per 6 ya. Nah, berarti jawabannya itu yang D. Oke, sampai sini masih paham ya? Ini agak susah. Di sini kan cara diminta hasil pembagian ya. Nah, kita berarti kalau bentuk kayak gini, kita bisa difaktorin aja supaya gampang ya. Karena kan kalau perkalian atau pembagian lebih mudah kalau ada yang dicoret. Nah, dicoret itu bisa kita lakukan dengan cara memfaktorkan dulu gitu. Nah, tapi juga di sini perhatikan nih, kan 19 ini kan dibilang hasil pembagian bentuk ini oleh ini. Berarti bentuk yang ini kita bagi dengan bentuk yang ini, x min 3 per 10 min 2x. Nah, ini kalau bentuk pembagian, berarti yang di sini pecahan yang ini kita balik ya. Waktu balik, jadi yang di atas yang ini. Oke, terus ini x min 3. Terus operasinya jadi perkalian. Gitu ya. Kemudian, kita coba faktorkan. Jadi kan kita tahu kayak gini ya. A kuadrat min B kuadrat itu adalah A tambah B, A min B. Berarti kan 9 min X kuadrat itu 3 tambah X sama 3 kurang X ya. Karena kan 9 itu 3 kuadrat. Tuh. Nah, berarti kita punya 3 tambah X, terus ini 3 kurang X. Nah, yang bawah ini kita keluarkan angka 3-nya ya. Angka 3 kita akan punya X min 3. Oke, sini dikali. Yang atas kita keluarkan angka 2 ya. Angka 2 kita punya. X min 5 itu. X min 5. Oh iya, X min 5 ya. Oke, ini X min 5. Nah, yang atas 2-nya kita keluarkan. Kita punya 5 min X. Terus yang bawah kita punya X min 3. Nah, di sini kan
kita lihat bentuknya mirip ya, tapi beda tanda aja. 3 min X sama X min 3, X min 5 sama 5 min X. Oke, berarti sebenarnya kita kan bisa nulis ini ya. 3 tambah X, terus dikali negatif 1, dikali X min 3 ya. Nah, terus yang ini bisa jadi 3 dikali negatif 1 dikali 5 min X gitu. Nah, terus yang ini sama 5 min X per X min 3. Di sini kita bisa coret berarti yang 5 min X-nya sama X min 3-nya ya. Oke, berarti kita punya sisanya jadi 3 tambah X dikali negatif 1 dikali 2 ya. Terus yang bawahnya kita punya 3 dikali negatif 1. Nah, negatif satunya kita coret ya, biar gampang. Berarti kita bakal punya 6 ditambah 2X per 3. Oke, berarti jawaban yang benar yang B ya. Oke, sampai sini paham? Paham, Insya Kak. Allah. Enggak. Oke, terus kita lanjut ke nomor 4 ya. Di sini kita baca dulu. Sebuah sekolah itu mempunyai asrama, oke, yang berisi sejumlah kamar. Nah, jadi ada beberapa kamar. Nah, pertama-tama, Baik. setiap kamar itu diisi oleh 3 siswa, oke, maka ada 6 siswa yang tidak memperoleh kamar. Kita misalkan K itu adalah banyak kamar di asrama ya. Pertama-tama nih, jika setiap kamar diisi oleh 3 siswa, berarti kan setiap kamar ada 3, berarti 3 dikali K ya. Oke, nah maka akan ada 6 siswa yang tidak memperoleh kamar. Nah, maka ada 6 siswa yang tidak memperoleh kamar, berarti 3 dikali K ditambah 6. Ini itu adalah jumlah siswanya ya. Nah, kita cari jumlah siswanya dengan cara, dari sini kan 3 siswa per kamar, berarti 3 dikali K. Tapi ada 6 yang nggak dapat kamar, berarti ada sisa 6 orang lagi. Gitu. Nah, jumlah siswanya di sini 3K tambah 6. Terus, kita tahu dari yang kedua ini, kalau setiap kamar diisi oleh 4 siswa, nah kita cari jumlah siswa juga. Kalau 4 siswa kan berarti 4K setiap kamar ya. Maka akan ada 1 kamar kosong. Oke, maka akan ada 1 kamar kosong berarti bukan 4 kali K, tapi 4 dikali K min 1. Karena kan ada 1 kamar kosong ya. Berarti jumlah siswanya adalah 4 dikali K min 1. Nah, dari 1 dan 2, kan kita bisa tulis kayak gini kan, jumlah siswa itu sama dengan jumlah siswa juga ya. Berarti kita bisa tulis 3K tambah 6 itu sama dengan 4 dikali K kurang 1 ya. Nah, di sini kita keluarin aja yang sebelah kanannya, jadi 4K min 4, terus kita pindahkan luas, 3K-nya kita pindah ke kanan kan jadi K. Oke, ini jadi 10, berarti K sama dengan 10. Maka K itu tadi apa? Banyak kamarnya itu adalah 10 ya. Nah, ditanyakan kan nih, banyak kamar yang terdapat dalam asrama, berarti yang D. Oke, sampai sini masih paham nggak? Insya Allah siap paham. Ya, masih Suaranya paham ya. minta digedein sekarang. Oh, oke. Nah, kita lanjut ke nomor 5 ya. Nah, ini tentang perbandingan. Jadi, sebuah pekerjaan dapat diselesaikan oleh A itu dalam waktu 20 hari. Jadi, ini butuh 20 hari ya. Nah, sedangkan jika diselesaikan oleh B dalam waktu 10 hari selesainya. 10 hari. Nah, kalau 3 hari pertama bekerjanya bersama, oke, misalnya ini 3 hari, ini bekerjanya bersama A dan B, lalu selanjutnya diselesaikan sendirian oleh A. Terus sisanya itu nanti akan diselesaikan sama A sendiri. Maka seluruh pekerjaan akan selesai dalam waktu, maka ini 3 hari tambah sisanya itu akan jadi berapa ya? Gitu. Nah, pertama berarti kita harus lihat yang A tambah B ya. Kan di sini kita lihat A ini dia butuh waktu 20 hari. Maka dalam satu harinya dia menyelesaikan 1/20 pekerjaan ya. Oke, sedangkan kalau yang B berarti dalam satu harinya 1/10 pekerjaan. Ngerti nggak sampai sini? Kenapa jadi dibagi? Iya, ngerti, Kak.
Ya, karena kan dia 20 hari. Berarti tiap harinya 1/20 ya. Iya. Karena kan 1/20 dikali 20 jadi 1. Itu. Yang B juga sama. Terus kemudian A tambah B selama 3 hari. Berarti kita tinggal gini aja. Kan ada selama 3 hari, yang A ditambah B. Berarti yang A kan tadi 1/20. Kita tambahin sama 1/10. Gitu. Maka ini akan dapat jadi ini berarti 3 hari awal pekerjaan yang udah selesai itu adalah 9/20 pekerjaan. Oke. Nah, untuk sisanya, sisa pekerjaan itu berarti ada berapa? 11/20. Ya, 1 kurang 9/20 ya. Jadi 11/20 pekerjaan. Nah, ini akan dikerjakan sama A sendirian gitu. Si A tadi ini kan dia per harinya 1/20 ya. Berarti tinggal 11/20 sebenarnya kita bagi sama 1/20. Oke, ini kan jadinya 11/20 dikali 20 ya, sama dengan 11 hari. Maka sisa pekerjaannya itu adalah 11 hari. Oke, kan ditanyakan seluruh pekerjaan. Berarti dari awal sampai akhir. Berarti kita tambahin aja 3 ditambah 11 hari. Jadinya 14 hari. Oke, berarti jawaban yang tepat nomor 5 yang A ya. Sampai sini paham nggak? Paham nggak? Aku masih Paham bingung, ya? Kak. Yang mana? Maaf Kak, boleh dijelasin dari awal gak Kak? Yang A plus Oh B. iya, iya. Yang A plus B ini. Iya, Oke. dari Kan, awal Kak. kan Maaf. iya. Kan jadi gini. A ini kan dia 20 hari ya untuk menyelesaikan satu pekerjaan. Kalau B ini butuh 10 hari. Berarti kecepatan si A mengerjakan pekerjaan dalam 1 hari itu kan 1/20 ya. Iya, Oke. Kak. Kalau yang B jadi 1/10. Terus kan pertanyaannya kalau 3 hari mereka ngerjain barengan, terus sisanya sama A, nah berarti nanti bakal selesai dalam berapa hari semua pekerjaannya. Nah kita lihat yang 3 hari awal ya. 3 hari awal itu kan pekerjaannya A ditambah B. Berarti kan banyaknya pekerjaan yang diselesaikan A, nanti dia akan digabung sama banyaknya pekerjaan yang diselesaikan sama B. Jadi makanya ditambah 1/20 tambah 1/10. Ini kan dalam 1 hari ya. Gitu. Nah, karena tadi dia bilang 3 hari bersamanya, maka kita kali 3 di sini. Kayak gitu. 3 dikali 1/20 tambah 1/10. Nah, ini pakai operasi biasa. 20, 1 tambah 2, jadi 9/20. Nah, ini 9/20 itu yang selesai dalam 3 hari tadi. Itu. Sampai sini paham nggak? Paham Kak. Ya, oke. Nah, terus kan tadi 3 hari selesainya 9/20. Nanti sisa pekerjaannya berapa? Kan misalkan suatu pekerjaan itu kita sebut satu pekerjaan ya. Nah, jadi kan 1 dikurangi 9/20. Yaitu 11/20. Ini sisanya. Nah, ini yang akan diselesaikan sama A sendirian ini. Nah, tadi kan A itu kecepatannya 1/20 ya untuk mengerjakannya. Nah, berarti 11/20 ini akan selesai dalam berapa hari. Tinggal kita bagi sama kecepatannya 1/20. Nah, karena pembagian kan jadi dibalik ya 20/1 gini. Nah, ini kita coret jadinya 11. Jadi A ini mengerjakan sisanya 11 hari. Nah, terus dari awal sampai akhir jadinya 3 ditambah 11. Jadinya 14 hari. Kayak gitu. Paham nggak sampai sini? Paham Kak. Makasih Kak. Oke. Kalau gitu lanjut aja ya ke nomor 6. Nah, di sini kita lihat ini agak rumit ya. Jadi ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, akan dibentuk angka ribuan yang berbeda. Nah, maksudnya berbeda itu di sini. Jadi kayak biasa nggak boleh double angkanya ya. Jadi kan angka ribuan. Misalkan nggak boleh 1, 1, 1, 1. Nah, ini kan double banyak nggak boleh. Atau misalkan 1, 2, 3, 3. Nah, ini ada double angka 3. Ini nggak boleh ya. Itu maksudnya berbeda. Nah, kita lihat kan dia angkanya ribuan. Ribuan itu kan berarti ada 4 digit ya. 2, 3, 4. Terus dia mintanya kurang dari 30 dan bernilai ganjil. Oke. Kalau misalkan kurang dari 3.000 maksudnya. Kalau kurang dari 3.000 itu kan
kalau angka ribuan paling cuma bisa 2000 sekian sama 1000 sekian ya. Iya. Oke. Karena kalau udah depannya 0 itu bukan ribuan ya. Iya. Berarti antara 2 sama 1. Ini depannya. Terus kemudian bernilai ganjil. Ganjil itu berarti kita lihat yang paling belakangnya ya. Sehingga yang paling belakang kalau mau ganjil itu kalau nggak 1, 3, atau nggak 5 ya. Ini bagian paling belakang. Ketentuannya ini berarti. Yang depan antara 1 sama 2, yang belakang antara 1, 3, sama 5. Oke. Nah, kita bisa lihat dari kasus yang angka belakang aja ya. Misalkan di sini, kasus pertama yang angka belakang itu adalah 1. Angka belakangnya itu 1. Berarti kan kita punya kayak gini. 2, 3, ini ya. Nah, karena angka belakangnya 1, otomatis yang paling depan, tadi kan dia bilang cuma bisa 1 sama 2. Ya. Tapi nggak boleh double. Ya. Berarti nggak boleh angka 1 ya. Berarti cuma bisa angka 2. Gitu. Ini berarti cuma bisa angka 2. Berarti cuma ada satu kemungkinan kan. Ya. Karena cuma bisa angka 2. Terus ya di sini, sisanya itu yang masih bisa dipakai di yang kedua ini, ada berapa? 1 sama 2 kan udah nggak bisa dipakai ya. 1 sama 2. Sisanya tinggal ada 0, 3, 4, 5. Berarti ada 4 ya. Jadi kali 4. Oke. Terus yang ini, karena kalau kita udah pakai 1 di sini, ini akan kurang jadi tinggal 1 lagi ya. Akan kurang 1 maksudnya. Dikali 4 kurang 1, 3 gitu. Berarti di sini ada 12 cara ya. Kalau yang kedua, kasusnya itu adalah angka belakangnya 3 ya. Kalau angka belakangnya 3, di sini yang paling depan itu kita bisa masukkan antara 1 atau 2 ya. Berarti kan ada 2 kemungkinan. Oke, terus kita kali yang di sini, ini berarti ada sisa kalau udah pakai 2 angka kan tinggal dari 6 jadi 4 ya. 4, terus kalau di sini kita kurangi 1 lagi jadi 3. Nah, berarti ini jadi 24 cara ya. Oke, terus kasus ketiga, itu kalau misalkan angka belakangnya 5 ya. Nah, berarti kan kayak gini. Oke, ini juga sama berarti yang depannya kita bisa masukin 1 atau 2. Berarti ada 2 kemungkinan. Terus yang ini udah dipakai 2 angka kan, yang di depan sama yang di belakang. Berarti 6 kurang 2 ya. Jadi 4. Terus ini kita karena udah pakai angka 1 lagi di sini, kita kurangi 1 dari 4-nya 3. Berarti 24. Oke. Jadi total banyak bilangan yang bisa terbentuk itu, kita tinggal jumlahin aja dari sini. 12 tambah 24. Ini tambah 24 ya. Jadi jadinya 60. Jadi jawaban yang tepat itu adalah jawaban yang B ya. Gitu. Sampai sini paham nggak? Paham ya? Oke, lanjut. Ini meluang 3 buah bola kalau diletakkan pada 3 sisi, oke, segi 6 dengan syarat tidak saling berseberangan. Nah, kita gambarin dulu ilustrasinya. Kan tadi dia bilang segi 6. Jadi kurang lebih kayak gini ya. Nah, kayak gini kurang lebih. Nah, peluang kalau misalkan kita 3 buah bola diletakkan pada 3 sisi. Oke, karena diletakkan pada 3 sisi ada 3 buah bola ya. 3 bola 3 sisi. Berarti tiap bola itu akan ditempatkan di sisi yang berbeda-beda ya. Jadi nggak ada yang barengan gitu tiap bolanya. Oke, nah kita lihat dulu banyaknya kemungkinan semestanya ya, NS-nya. Oke, kan di sini kita berarti menempatkan 3 bola itu kan pada 3 sisi yang berbeda. Berarti kita akan ambil 3 sisi, oke, dari di sini kan ada 6 sisi ya. Dari 6 sisi segi 6 ini. Jadi kita akan ambil banyak cara 3 sisi dari 6 sisi segi 6. Caranya kita pakai kombinasi ya. Karena kalau urutannya kan tidak diperhatikan ya. Kombinasi dari 6, 3. Ini kalian udah belajar kombinasi belum? Udah ya? Kak. Oke. Jadi kita kan pakai kombinasi ya. Karena ambil 3 dari 6. Tapi tidak memperhatikan urutan gitu. Nah, berarti ini sama dengan berapa? 6.
faktorial ya. Iya. 6 faktorial per 3 faktorial. 6 kurang 3 faktorial dikali 3 faktorial ya. Oke, ini berarti berapa? 3, 4 kali 5 kali 6, 3 faktorial itu Iya. 6 kan? Berarti ini jadi 20. Nah, berarti banyaknya itu ada 20 ya. Kemudian tadi dia bilang syarat letaknya ini tidak saling berseberangan. Berseberangan itu kan kita punya berapa cara. Bisa berseberangan itu seperti ini kan, Iya. 1, atau bisa kayak gini, 2, atau bisa kayak gini, 3. Berarti ada 3 cara berseberangan ya. Nah, oleh karena itu banyak tidak berseberangan. 17 dong, Kak. Ya 20 kurangi 3 aja. Jadi 20 kurang 3 dengan 17. Nah, sehingga peluangnya berarti kan tinggal di sini 17 dibagi banyak semestanya ya 20. 17 per 20. Berarti jawabannya benar yang B ya. Sampai sini paham nggak? Paham. Paham ya? Bisa dilanjut aja kalau gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, di sini ditanyakan manakah yang bukan merupakan fungsi. Nah, di sini kita ingat lagi syarat sebuah fungsi ya. Syarat sebuah fungsi. Nih, domain atau titik asalnya ini dia harus punya pasangan. Oke. Nah, tetapi domain atau titik asalnya ini cuma boleh satu ya, punya satu pasangan. Oke, berarti kalau kita lihat yang bukan fungsi, kita cari aja yang ini, yang tidak, yang pasangannya tidak satu ya, yang lebih dari satu. Nah, kita lihat yang D ya. Kenapa? Karena di sini angka X sama dengan 1 itu dia punya pasangannya bisa ke 1 atau bisa ke 2 gitu. Dan juga yang X sama dengan 2 dia bisa ke 3 dan bisa ke 4. Nah, ini nggak boleh karena cuma boleh ke 1 aja ya. Oke, berarti yang salah yang D ya, yang bukan merupakan fungsi. Oke, sampai sini paham nggak? Paham ya? Oke, kita lanjut aja kalau kayak gitu. Nah, ini grafik ya. Agak buram, maaf karena emang gambarnya susah di ini perbesarnya. Nah, di sini aku liatin aja, perhatikan grafik jumlah penduduk. Nah, ini misalkan sampai 2035 katanya. Manakah di antara berikut yang benar? Nah, di gambar ini yang warna orange ini, ini dia itu adalah angka pertumbuhan penduduk ya. Jadi kita tulis gini, orange itu angka pertumbuhan. Jadi kayak laju pertumbuhan ya. Oke, sedangkan kalau yang warna biru ini, yang kayak gini, yang batangan itu dia adalah jumlah penduduknya. Oke. Nah, sekarang manakah di antara pernyataan berikut yang benar? Nah, kita baca dari yang nomor 1, jumlah penduduk dari waktu ke waktu selalu meningkat. Nah, jumlah penduduk itu yang biru ya. Nah, terus kita lihat yang warna biru itu emang dia selalu naik ya tiap tahunnya. Berarti yang satu benar ya. Satu benar. Oke. Terus yang 2, di sini dia bilang laju pertumbuhan penduduk paling tinggi, berarti yang oranye ya. Laju pertumbuhan penduduk itu yang oranye. Paling tinggi adalah pada rentang 2030 sampai 2035. 2030 sampai 2035 itu justru di sini. Nah, sedangkan dia malah yang paling rendah ya. Karena dia selalu menurun. Nah, berarti yang 2 salah ya. Oke. Terus yang ketiga, persentase pertumbuhan penduduk rata-rata, pertumbuhan penduduk itu berarti yang mana? Oranye ya. Nah, jadi oranye ini dia menurun tiap waktu. Tapi terdapat satu rentang waktu yang terjadi peningkatan persentase pertumbuhan hingga 0,05%. Oke. Kita lihat di sini yang nomor kan dia emang turun ya. Selalu turun rata-rata. Cuma kita lihat di bagian yang ini ya. Ini emang susah sih kelihatannya. Yang ini itu adalah 1,44. Yang ini adalah 1,49. Nah, cuma di satu titik dia ada
kenaikan 0,05%. Sisanya naik terus gitu. Sisanya turun terus. Berarti yang nomor 3 betul ya. Ya. Terus nomor 4, kurun waktu saat ini yaitu tahun 2019-an. Berarti di sekitar sini ya. Di sekitar sini itu tercatat 14,6 juta jiwa. Nah, sedangkan di sini adalah 200 atau enggak 256 ya. Berarti salah ya yang nomor 4. Nah, berarti jawaban yang benar itu 1 dan 3. 1 dan 3 itu jawabannya B ya. Berarti jawabannya B. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, udah cukup paham ya sampai sini. Kita lanjut berarti ke nomor 10. Nah, nomor 10 ini gini. 2 buah bilangan cacah berurutan. Jadi berurutan, oke. Yang lebih kecil dari 10, oke. Kalau jumlah keduanya merupakan bilangan komposit, maka kedua bilangan tersebut yang mungkin adalah, nah, ini kan ada 1, 2, 3, 4. Kita lihat semua pasangannya ini dia berurutan ya, 0 sama 1, 4, 5, 6, 7, 7, 8, terus juga masing-masing kecil dari 10. Nah, terus bilangan komposit. Bilangan komposit itu apa? Bilangan komposit itu adalah kita bisa sebut bilangan bukan prima ya. Itu. Nah, terus di sini kita bilangnya kan jumlah keduanya merupakan bilangan komposit. Nah, kan untuk semua 1, 2, 3, 4 udah memenuhi syarat yang bilangan cacahnya berurutan, bener ya. Terus juga semuanya kecil dari 10, betul ya. Berarti kita tinggal cek yang jumlahnya bilangan komposit. Nah, ini berarti kita cek 0 tambah 1 itu 1, 4 tambah 5 itu 9, 13, 6 tambah 7 itu 13, 15. 7 tambah 8 itu 15 ya. Nah, sebenarnya bilangan komposit itu Bukan. bilangan kan bukan prima. Ini itu definisi yang apa ya? Yang simpelnya. Nah, kalau misalnya definisi yang lebih benernya itu dia bilangan komposit itu adalah bilangan yang bisa kita faktorkan. Oke, bilangan yang bisa kita faktorkan dengan angka selain bilangan itu sendiri. Gitu. Jadi contohnya apa? Contohnya misalkan ada angka 7. 7 ini kan faktornya cuma 1 sama 7 ya. Nah, ini kan dia cuma bisa difaktorkan sama 1 sama 7. Berarti dia bukan bilangan komposit gitu ya. Karena ini bilangan yang bisa kita faktorkan dengan angka selain bilangan itu sendiri dan 1 ya. Oke. Nah, kita lihat walaupun 1 ini bukan bilangan prima ya, tapi dia bukan bilangan komposit. Kenapa? Karena 1 ini kan cuma 1 kali 1 ya faktornya. Berarti kan dia cuma bisa difaktorkan sama bilangan itu sendiri dan angka 1. Bentar. Oke. Sorry. Oke. Kalau 1 ini dia emang sebenarnya khusus ya. Jadi 1 ini kan kita tahu bukan bilangan prima, bukan bilangan komposit juga. Jadi kita kecualikan 1 ini bukan bilangan komposit ya. Nah, terus kalau 9 ini kan bukan prima ya. Karena dia bisa faktorkan apa? 3 kali 3 ya. Ya. Oke. Berarti ini betul komposit. Terus yang 13 ini kan cuma 1 kali 13. Berarti salah. Oke, yang 15 ini dia 3 kali 15 ya. Berarti ini betul. Oke. Nah, berarti jawaban yang betul itu 2 dan 4 ya, yang C. Sampai sini paham nggak? Paham. Ya, jadi ada pengecualian ya. Kalau angka 1 itu dia bukan prima, tapi juga dia bukan komposit ya. Oke, sedangkan kalau bilangan lain biasanya kalau bukan prima maka dia komposit. Oke, kita lanjut aja. Berarti ke nomor 11. Nah, daerah yang diarsir berikut menyatakan himpunan. Jadi ada cara gampangnya aja kalau mau ngelihat kayak gini. Misalkan kita masukin angka. Di sini misalkan 1, yang ini 2, 3, terus yang kecil ini 4 ya. Di sini 5. Terus udah gitu, kita tinggal cek aja satu-satu apakah ini benar. Kayak gitu ya.
Oke, apakah misalkan kan dia bilangnya daerah yang diarsir. Jadi apakah daerah yang diarsir itu benar dari opsi ini? Kan berarti kita lihat daerah yang diarsir itu adalah 1 dan 3 ya. Iya. Oke. Coba kita lihat yang satu-satu aja deh. Yang A ini kan A min B iris C. Kita punya A itu adalah apa? Ada 1, ada 2, ada 3, ada Iya. 4 ya. Iya. Oke. Terus B iris C itu dia ada apa? Angka 3 aja ya. Ya, beres C ada angka 3 dong. Dan B iris C itu dia cuma 1, 2, 4 ya. Iya. Oke. Berarti kan dia beda ya sama 1, 3. Berarti jawabannya yang bukan yang Iya. A. Gitu. Oke, sebenarnya kita lanjutin aja. Kita cek satu-satu ya. Nah, coba misalkan cek yang C ya, karena kelihatan rumit. Kita cek yang C, kita lihat nih, C komplement. C komplement itu kan yang bukan C. Iya. Yang bukan C itu kan ada 1 sama 2 Dua. ya. Iya. Oke, terus dikurangi kita B iris C tadi kita udah punya angka 3. Ya, B iris C udah punya angka 3, tinggal B gabung B iris C. 23. B-nya itu kan 23. Iya. Oke, gabung sama angka 3. Berarti kita punya 2, 3. Nah, tinggal C komplement dikurangi 23. ini ya, Iya, B. 23. B gabungan B itu. Nah, ini kan jadinya 1, 3 bener nggak? Benar. C komplement 1, 2. 1, 2. Terus kita kurangi Benar. B. Oh, maaf. Karena ini dia nggak dikurung ya. Berarti kita ngerjainnya tadi ini salah. Ini berarti nggak boleh kayak gini. Lalu gimana, Pak? Jadi kita harus C C komplement dikurangi B dulu, baru nanti digabung B iris C. Oh. Karena ini yang gabungnya nggak dikasih kurung kayak Iya, gini. iya. Nah, kita cek ulang lagi ya. Berarti C komplement kurang B itu kan 1,2 B dikurangi 3. 2, 3 ya. Iya. Berarti 1,3. Iya. Terus kita digabung sama B iris C. 3. Digabung sama 3. Ini tetap 1,3 ya berarti. Iya, tetap. Oke. Nah, tapi ternyata yang kalau nggak salah dari kunci jawabannya yang E juga itu. Yang E juga 1,3. Coba kita cek yang Iya. E. Kita cek yang E. C komplemennya berarti 1, 2. Komplement kan 1, 2. Iya. Langsung aja 1, 2. Kita iris sama B komplementnya itu adalah 145 Iya. ya. 45. Terus nanti kita gabung B sama irisan C. B irisan C itu adalah 3 ya. Berarti kan di sini 12 sama 145 diiris jadi angka 1 aja ya. Iya, 1. Digabung sama Semua 3 tiga. jadi 1, 3. 1, 3 juga. Iya. Oke, berarti yang C sama E bisa ya. Iya. Karena yang C juga jadi 1,3 tadi. Oke, sampai sini paham nggak? Atau ada yang mau ditanyain dulu? Paham, Kak. Paham ya. Jadi ini juga apa? Tadi yang tanda kurung itu ya diperhatikan. Iya. Kalau misalkan nggak ada tanda kurung berarti dari kiri. Nah, kita lanjut. Salah satu fungsi pertidasamaan yang sesuai. Kita lihat opsinya itu berarti kurang lebih ini tentang garis yang ini ya. Iya. Oke. Nah, kan ada cara cepatnya kalau garisnya itu memotong sumbu Y dan sumbu X ya. Iya. Cara cepat ini berarti kan tinggal yang ini kan di sumbunya 3. Iya. 3-nya kita kali X, terus ini min 6. Min 6-nya kita kali Y ya. Iya. Ini sama dengan 3 kali min 6. Berarti 3X min 6Y sama dengan min 18. Iya. Oke. Nah, kemudian ini kan masih persamaan ya bentuknya. Iya. Masih persamaan. Kita mau bentuk jadi pertidasamaan. Berarti kita ambil titik aja ya. Iya. Nah, misalkan kita ambil titik di sini. Ini kan titik min 1,1 ya. Iya. Kita ambil titik min 1,1. Berarti kita masukin ke 3X min 6. Berarti 3 kali min 1 dikali min 6 kali 1. Ini kan jadinya berapa?
min 3, min 6. Ya. Sama dengan berapa? Min 9. Min Min 9 9. ya. Iya. Nah, di sini kita lihat berarti kan min 9 ini dia lebih besar ya. Lebih besar sama dengan min 18. Berarti pertidaksamaan yang tepat itu ini. Ini lebih besar dari min 18. Oh, Oke, ya. tapi kan di sini nggak ada ya. Ya. Berarti kita coba sederhanakan dulu, dibagi 3 semua. Jadinya X min 2Y lebih besar dari min 6 ya. 6 min. Iya. 3 sama. Oke. Berarti jawabannya yang B ya. Iya. Sampai sini ada yang masih bingung nggak? Mau Jadi izin ya aja. gimana? Iya, Pak. Kalau misalkan kita nggak pakai itu nggak pakai min 1,1 atau kita pakai min 2,1 bisa. Kalau min 2,1 ya. Di sini misalkan Iya. min 2,1. Nah, Iya. sebenarnya kita tuh kan harus mastiin titik yang kita pakai itu ada di daerah arsir arsir. ini. Iya. Kalau min 2,1 sebenarnya kan kita belum, takutnya misalkan dia ada di sini gitu ya. Nah, Iya. jadi kalau aku pakainya yang udah pasti ada di dalam sini gitu. Sebenarnya kalau min 2,1 bisa ya kalau misalkan dia emang ada di arsiran ini. Menurut kamu dia ada di arsiran atau enggak? Gimana? Ada ya, bisa ya. Jadi intinya kalau ada di arsiran ini bisa sih. Cuma kalau pakai min 1,1 supaya pertama ngitungnya gampang ya, karena cuma perkalian sama angka 1, terus karena dia udah pasti ada di garis ini, di arsiran ini gitu. Gitu aja. Nah, kalau mau pakai titik lain pakai gitu. Oke. Terus juga gak usah bingung sama soalnya, karena kan ditanyainnya salah satu fungsi pertidaksamaan ya. Walaupun pertidaksamaan yang ini itu kan kalau digambar sebenarnya jadinya daerahnya sampai sini ya semuanya gitu. Tapi karena dia bilangnya salah satu, berarti kita bisa masukin ini, karena bisa aja nanti ditambahin misalnya X kecil dari sama dengan 0, terus Y lebih dari sama dengan 0 gitu. Maka kalau kayak gini kan dia udah jadi pas sama gambarnya ya. Dan juga benar salah satunya kan yang ini ada di sini kayak gitu. Oke, lanjut ya. Iya, Kak. Nah, di sini tentang lingkaran. Jadi ada sebuah lingkaran dengan persamaan kayak gini, terus ditanyain nih titik P yang mungkin antara lain adalah apa gitu. Nah, jadi sebenarnya ya, kan kita lihat nih si titik P ini dia ini ada di lingkaran ya. Ya enggak? Nah, oleh karena itu sebenarnya kita bisa langsung masukin aja titik P ini ke persamaan lingkarannya. Kita masukin. Kan di sini dikasih tahu titik P yang mungkin ini ada 1, 2, 3, 4. Terus kan kita mau cari mana aja yang benar kan. Cara ngeceknya kita tinggal masukin aja satu-satu ke persamaan lingkaran ini. Oke. Tambah Y-1 kuadrat sama dengan 13. Kalau misalkan waktu kita masukin dia masih sama dengan 13, berarti dia jawabannya betul gitu. Coba kita pertama masukin 1,4. Ya kan di sini 1 tambah 1 kuadrat ditambah 4 kurang 1 kuadrat ya. Nah ini jadi 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Soalnya kan 4 tambah 9 sama dengan 13. Nah ini sama ya 13. Jadi ini benar. Oke, terus yang kedua kita punya 2, min 1. Berarti 2 tambah 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Oke, ini sama dengan 3 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat ya. Berarti 9 tambah 4 jadi 13 juga. Ini benar. Yang ketiga, kita masukin 2 sama 3. Berarti kan 2 tambah 1 kuadrat ditambah 3 kurang 1 kuadrat. 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat ya, sama dengan 9 tambah 4. Jadi 13 juga. Oke, berarti 1, 2, 3 benar. Tinggal yang 4, kita masukin 1 sama min 4 ya. Kita masukin 1 tambah 1 kuadrat ditambah min 4 min 1 kuadrat. Berarti punya 2 kuadrat ditambah min 5 kuadrat. Jadinya 4 ditambah 25. Jadi 29. Nah ini enggak sama dengan 13 ya. Berarti ini salah. Gitu. Berarti titik P yang mungkin itu adalah 1, 2, dan 3 ya. Jawabannya yang A.
Tuh, sampai sini paham nggak? Paham Kak? Berarti itu langsung substitusi aja ya Kak kalau udah ada kesamaan. Ya, betul. Iya, karena kan ini titik P ya. Iya. Karena titik P-nya ada di lingkaran. Karena dia ada di lingkaran, maka berarti dia harus memenuhi persamaan ini sama dengan 13 gitu. Jadi gini, Iya Kak. ini. Ya, kalau ada di lingkaran berarti harus sama dengan. Kalau misalkan titiknya itu ada di dalam lingkaran, itu berarti kurang dari ya, tinggal kurang dari aja ini, kurang dari gitu. Kalau dia ada di luar lingkaran berarti lebih dari. Nanti yang harus diceknya gitu. Oh. Sampai sini paham nggak? Paham. Kayak gitu ya. Kita lanjut ke nomor 14. Luas daerah yang diarsir adalah, oke, di sini kan luas arsir, kita lihat, luas arsir, misalkan luas A, itu kan adalah apa? Luas kotak ya, kita kurangi luas lingkaran. Terus dikali setengah ya. Iya. Karena kan cuma 2 bagian aja gitu, dari 4. Berarti setengah dikali luas kotak, kurangi luas lingkaran. Nah, luas kotaknya, kita kan Iya. punya sisinya 6 ya, berarti 6 kuadrat. Dengan 36. Untuk luas lingkarannya, kan kita butuh jari-jari. Iya. Oke, Jari. nah jari-jari ini kita dapat dari sini ya. Dari 6 ini, kan segini 6 juga ya. Iya. Diameternya berarti 6. Berarti jari-jarinya itu adalah berapa? 3. 6/2 ya, 3. Jari-jarinya 3. Sehingga luas lingkaran itu adalah pi dikali jari-jari kuadrat ya. Iya. Sama dengan 9 pi. Oke, kita masukin aja ke rumus yang tadi. Luas arsirnya itu kan setengah dikali luas kotaknya 36 Iya. dikurangi 9 pi. Berarti kan ini 18 kurang 9/2 pi ya. Iya. Maka jawaban yang tepat itu yang D. D. Oke, sampai sini paham nggak? Masih paham ya? Yang ini masih gampang. Oke, lalu kita lanjut aja ke soal 15. Nah, perhatikan segitiga berikut. Diketahui PR sama dengan SR. PR itu yang ini ya. Dari sini sampai sini sama dengan SR. Nih. Besar sudut yang diketahui seperti pada gambar. Ini 75, ini 30 segini. Maka besar sudut SQR itu yang ini ya, adalah berapa? Oke, pertama-tama kita lihat bahwa Kaki bentuk. kan segitiga PRS ini sama kaki ya. Ya. Oleh karena itu, Dua. sudut Nah. SPR itu yang ini, itu akan sama dengan sudut PSR ya. Sama Iya. dengan ini, segini tapi. Oke, Iya. berarti kan sudut PSR ini adalah 75 ya, 75 derajat sama dengan sudut PSR. Oke, nah terus kita lihat di sini sudut PSQ yang ini aja. Ini kan berarti sama dengan 75 derajat, kita kurangi 30 derajat ya. Iya. Jadi 45 derajat. Ya. Oke, ini kita punya 45 derajat. Oke, udah sampai situ. Kita lihat, kita cari dulu nih yang ini. Yang ini kita cari, caranya itu kan sudut suatu segitiga itu dalamnya pasti 180 ya. Iya. Berarti kita punya sudut PQS yang ini itu adalah 180 derajat kurangi 75 derajat kurangi 45 derajat. Iya. Gitu ya. Berarti sama dengan berapa? 60 derajat ya. Iya. Nah, terus yang kita cari itu kan sudut SQR. Sudut SQR ini kan berpelurus ya sama PQS. Berarti tinggal 180 derajat dikurangi 60 derajat. 120. Jadinya 110 derajat gitu. Berarti jawaban yang tepat yang D ya. Gitu. Sampai sini paham nggak? Paham, Kak. Oke, masih paham? Insyaallah paham. Kita lanjut berarti ke soal berikutnya 16. Nah, di sini kita sebenarnya bisa langsung faktorin ya yang bawah sama yang atas juga. Yang atas kita faktorin sama angka 4 ya. Berarti kan 4 dikali 3 min A ya. Ya. Oke, kalau yang bawah berarti kita punya apa? A dikali. Kita pakai yang ini. Kan ini adalah A kuadrat min 3 kuadrat ya. Ini jadi sama dengan A tambah 3 dikali A kurang 3 gitu. Berarti ini A tambah 3 dikali A kurang 3. Nah, yang ini sama yang ini mirip ya, cuma beda tanda.
Berarti sebenarnya kan kita bisa bikin kayak gini. 4 dikali min 1 dikali A min 3 dibagi A tambah 3 per A min 3. Nah ini udah sama. Coret. Berarti kan kita punya min Min 4 per A. A plus 3 ya. Oke, berarti jawabannya itu yang D ya. Nih, sampai sini ada yang masih bingung nggak? Gimana? Udah bisa ya? Jadi perhatikan kalau rumus yang ini dia sering keluar ya. Oke, gimana? Halo? Maaf, kalau tadi putus gimana? Ini suara aku kedengeran nggak? Atau putus-putus? Enggak. Jelas. Kedengeran ya, jelas ya. Kedengeran. Jadi kita lanjut ya ke soal 17. Nah, oke, di sini kita punya ini dan ini ya. Dengan B, C, dan D bukan 0. Hubungan P dan Q yang benar. Nah, kita keluarkan dulu ini. A per B tambah C per D itu kan sama dengan 8. Lalu A per C ditambah B per D ini sama dengan 18. Oke, kita pengen tahu nilai berarti ini ya. Yang diketahui C per D. Pengen tahu nilai C per D. Nah, caranya itu gimana? Jadi caranya itu pertama-tama kita jabarin dulu aja ini. Masing-masing kita jabarin ya. Jabarinnya gimana? Jadi ini kali silang itu. Yang bawah kan jadi B kali D. Terus yang atas jadi AD ditambah BC ya. Iya. Sama dengan 8. Terus yang bawah kan jadi CD. ini DC. Terus ini adalah AD ditambah BC sama dengan 18. Oke. Di sini kita bisa menghilangkan AD tambah BC-nya. Gimana caranya? Dengan cara kayak dibagi. Jadi gini ya. Pertama-tama dari sini kita kan punya AD ditambah BC per BD ya, per BD. Terus nanti kita akan Dibagi. bagi dengan yang ini. Ya, Karena dibagi berarti dibalik ya. Ya. Yang bawahnya jadi AD tambah BC, yang atasnya jadi DC. Ya. Nah, kan ini tadi nilainya 18 ya. Nilainya 8. Ya. Karena dibagi ini, berarti ini jadi dibagi 18. Gitu. Ini kan dicoret ya. Ya. Berarti kan tinggal DC sama BD. 8 per 18. Nah, lihat di sini ada D sama D, bisa dicoret. Berarti C per B ini adalah 8 per 18 ya. Atau disederhanakan jadi bagi 2 ya. 4 per 9. 4 per 9 itu kan 2 per 3 dikuadratin ya. Nah, yang P ini dia 3 per 2 dikuadratin. Yang ini adalah 2 per 3 dikuadratin. Berarti yang besar yang P ya. Ya. Karena dia kan ini 3 per 2, 1,5 dikuadratin. Gitu. Berarti jawabannya yang A. Sampai sini paham nggak? Paham, Pak. Insya Allah paham. Ya. Jadi untuk step yang ini dibagi ya. Jadi misalkan ini adalah persamaan 1, ini persamaan 2. Berarti ini adalah 1 dibagi 2 ya. Persamaan 1 dibagi persamaan 2. Ini bentuknya dikali karena kan dibagi pecahan ya. Dikali terus kita balik. Jadi 8 dibagi yang ini kan 18 gitu. Terus kita coret. Terus yang D-nya juga dicoret. Jadi tinggal C per B. Oke. 18. Nah, di sini coba lihat ya. Suatu persegi panjang punya luas 120 cm. Persegi panjang itu kan dia luasnya itu adalah apa? P kali L ya, panjang kali lebar. Berarti P kali L itu adalah 120. Oke. Jika panjangnya bertambah 25% dan lebarnya berkurang 20%, maka luasnya itu kita bisa dapat nilai yang baru ya, luas barunya. Nah, hubungan P dan Q-nya itu, P ini adalah luas baru dan Q-nya luas mula-mula. Berarti luas mula-mula itu sama dengan PL ya yang tadi 120. Oke. Tinggal cari luas barunya. Nah, cari luas barunya kita bisa pakai cara kayak gini misalkan ya.
kan panjangnya bertambah 25%. Berarti panjang barunya itu adalah P Kali. ditambah 0,25P ya. Ya. Karena bertambah 25%. Terus lebarnya berkurang 20%. Kan kita mau nyari luas ya. Kan ini panjangnya udah nemu, terus kita akan kalikan dengan luas. Luas yang barunya itu adalah luas lama berkurang dikurangi 20%, 0,2 gitu. Ini adalah luas baru atau adalah P ya. Ya. Nah, P besar. Ini kan P kecil. Nah, di sini kita dapat luas barunya itu, ini tinggal dikali aja kan jadinya P kali L terus min 0,2 PL gitu ya. Ya. Terus jadi berapa? 0,2. Tambah 0,25 PL terus kita kurangi 0,05 PL. Nah, ini kan bakal jadi PL dikurang 0 0,5. 0,5. kan 0,2 ya. Bentar. Ya, jadi 0 PL enggak? Karena kan 0,2 minus 0,2 terus positif 0,25 minus 0,05. Kita jumlahin kan? 5 kurang 5 0. Jadi 0 ya. Oh ya. Sampai sini paham nggak? Paham. Ya. Nah, berarti kan jadi 0. Maka berarti luas barunya itu adalah tetap PL. Gitu. Nah, dia tetap P kali L aja. Berarti P-nya ini akan sama dengan Q. Gitu ya. Ya. Paham nggak sampai sini? Paham. Paham, Berarti Ini kalau yang luas barunya ya. berarti yang kalau Gimana? ini nggak bisa kita masukin angka gitu ya Kak ya. Kayak misalkan kan kita tahu tuh PL-nya 120, tapi kan kita nggak tahu P-nya panjang sebenarnya itu berapa, L-nya sebenarnya karena itu ya Kak. Oke, kalau misalkan dimasukin angka, Dia berubah Kak kalau dimasukin angka. harusnya enggak ya. Karena kan kita gini, yang cara kita pakai sekarang ini kan P sama L-nya dalam huruf. Berarti kan dia sebenarnya bisa kita masukin angka berapa aja. Dan hasilnya bakal tetap sama kayak gini gitu loh. Coba aja masukin angka 120 itu misalkan berapa kali berapa? 30 kali 40. 30 kali 4. 3 kali 4 ya. 30 kali 4. Oke. Berarti kan luas barunya kita masukin aja kayak gini. Berapa? Males hitung sebenarnya sih. Coba ya. Panjangnya kan berarti 30. Ditambah 1/4 kali 30. 30/4 ya. Terus kita kali lebarnya 4. Dikurangi 0,2 dikali 4 ya. Berapa sih? 0,2 kali 4. Berarti kan ini jadinya 120. Terus 120 minus 0,2 kali 4 itu berapa sih? 0,8 ya. 0,8 kali 30 ya. Udah gitu di sini tambah 30 ya. Terus di sini minus 0,8. Ini kan 0,8 ya. Minus 0,8 dikali 30 per 4. Oke, coba lihat. Kan ini minus 0,8 kali 30. Terus minus 0,8 kali 30 per 4 minus 0,8 kali 30. Nah, ini tambah ya. Ada tambah. Bentar maaf. 0,8 kali 30 24 tuh. Oh iya, 0,8 kali 30 itu 24 ya. Berarti jadi 120 kurangi 24 ditambah 30 dikurangi 24 bagi 4 itu berapa? 6 ya. 6. Hasilnya 120 juga kan? Oh iya. Iya. Jadi karena kita di sini udah bekerja sama perumuman, jadi seharusnya kalau kita masukin angka berapa aja yang memenuhi ini, hasilnya harusnya sama gitu. Iya. Kayak gitu. Oke, sampai sini paham nggak? Paham Pak. Paham, Pak. Sebenarnya ada cara yang lebih cepat lagi. Jadi kan kalau di sini aku pakai caranya itu ditambah manual ya. Sedangkan kita tuh bisa kayak gini. Dia kan tambah 25% ya. Berarti kan panjang barunya itu adalah 125 per 100 ya. 125% gitu. Itu panjang yang barunya. Terus dikali kan lebar yang barunya. Lebarnya kan berkurang 20.
Berarti 100 kurang 20. 80 per 1. 100. Ini lebar yang Ya, barunya. Kayak gitu. Oke. Nah, ini jadi berapa? dikaliin gitu, Kak. Ya, jadinya kan di sini 125 kali 8 berapa? 5 kali 8 4, 2 kali 8 16. Nah, 1000 per 1000 ya. Ini jadi 1 kan Ya, hasilnya. sama. Oke, karena 1 berarti kan maksudnya 1 dikali luas baru itu sama dengan luas lama. Kayak gitu ya. Ya. Berarti 1 sama aja gitu. P sama dengan Q. Oke, ini bisa pakai cara kayak gini juga. Oke, kita lanjut ya. Cepet ya kalau soal yang ini. Kalau paket 1 perasaan banyak yang susah. Oke, di sini selisih daerah yang berwarna gelap dari panjang ABCD ya, persegi panjang ini, kan ini ABCD. Berarti kan yang gelapnya yang ini ya, maksudnya segini. Oke, dengan yang gelap dari AFG, yang ini berarti selisihnya ya. Jadi kita bisa tulis luas gelap 1 dikurangi luas gelap 2. Ini yang gelap 1 maksudnya ini yang gelap 2 ya. Oke. Nah, di sini dia kasih tahu kalau AB ini sama dengan FG sama dengan 20. AB-nya kan ini ya 20. FG-nya ini 20 segini. Oke. Nah, kita pengen tahu ini ya. Nah, pertama-tama coba kita jabarin dulu ya dari rumus ini. Kan luas gelap 1 itu adalah luas ABCD. Terus kita kurangi luas segitiga ya. Ini luas gelap 1. Terus luas gelap 2 itu adalah luas apa ini? AEFG. AEFG kita kurangi luas segitiga. Oke, berarti kan ini kalau dibuka kurungnya jadi minus luas segitiga minus LAEFG tambah luas segitiga. Nah, perhatikan di sini jadi 0 ya luas segitiganya. Berarti kan sebenarnya selisih luas gelapnya itu adalah tinggal luas ABCD kita kurangi luas AEFG. Berarti supaya bisa menjawab pertanyaan ini, kita harus bisa mendapatkan luas ABCD dan luas AEFG ya. Nah, oke. Untuk di pernyataan awal ini, kita punyanya kan panjang ABCD, ya panjangnya sama panjang dari AEFG ya. 20 sama 20 masing-masing. Nah, jadi kan sebenarnya kita butuh lebar ABCD sama lebar AEFG. Ini yang kita butuhkan ya sebenarnya. Karena kan dari pengetahuan tadi kita nggak bisa nentuin lebarnya. Kayak gitu. Berarti nah, untuk yang pertama, yang ini kan BC 10 di sini. Ini kan adalah lebar ABCD ya. DH-nya 4. DH ini nih. Nah, tapi sebenarnya DH ini nggak membantu untuk mencari lebar AEFG ya. Berarti yang satu ini nggak cukup. Yang satu tidak cukup. Coba kalau yang 2, kita punya BC-nya 10, berarti ini udah dapat ya luas lebar ABCD-nya. EF-nya 5. EF itu ini ya 5. Berarti juga sama udah dapat lebarnya. Berarti yang 2 cukup sebenarnya. Berarti 1 tidak cukup, 2 cukup itu yang B ya. Oke, sampai sini paham nggak? Paham, Kak. Paham ya. Jadi sebenarnya nggak usah dihitung manual pakai angka-angkanya kalau kayak gini. Bisa kita cek pakai rumus tadi. Berarti yang kita butuhkan tinggal lebar ABCD sama lebar AEFG. Terus tinggal cek aja pernyataan 1 sama 2-nya bisa menyediakan informasi yang kita butuhkan ini atau enggak kayak gitu ya. Tanpa kita perlu hitung semuanya. Oke, kita lanjut ke soal terakhir ya. Di sini tuh jadi sebenarnya harusnya ada ini ralat ya. Ralatnya itu harusnya di sini adalah 45 derajat. Terus yang diketahui itu digambar bukan yang ini, tapi yang ini.
60 derajat. Ah. Kalau di pembahasannya aku lihat kayak gini soalnya dijawabnya. Iya. Oke. Nah, kalau kayak gini, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaannya, tentukan panjang AB. Nah, jadi ada suatu rumus yang perlu kita tahu, itu adalah rumus sinus ya. Iya. Udah tahu belum? Jadi kalau misalkan ada segitiga ini, ABC ya. Oke, untuk kita rumus sinusnya itu adalah, nah, rumus sinusnya itu jadi AB kita bagi sin sudut yang berseberangan. Iya. Kan AB ini berseberangan sama sudut C ya. Hmm. Berarti sin sudut C ini sama dengan BC dibagi sin sudut yang berseberangan sama BC A ya. Hmm. Sin sudut A gitu. Terus sama dengan AC dibagi sudut yang berseberangan sama AC. Sin B ya. Kan B ini sudutnya. Itu. Nah, kita pengen cari AB ya. Berarti kita pasti pakai sisi yang ini. Oke. Terus kan kita udah tahu yang A ya. Hmm. Berarti kita pasti juga pakai sisi yang ada sin A-nya gitu. Berarti kita cukup pakai rumusnya itu yang ini aja. Sama dengan BC per sin A. Oke. Terus dari pernyataan awal dulu ya, kita masukin yang kita ketahui. AB-nya kan belum tahu. Ya. Oke. C-nya juga kan belum tahu. Berarti ini sin C. BC-nya belum tahu. Terus ini tinggal A-nya itu kan 60. Berarti ini sin 60 ya. 60 derajat. Nah, kita kan baru tahu sampai sini. Hmm. Oke. Berarti kan supaya kita bisa nyari AB, coba kita selesaikan ya. Berarti kita butuh kan ini jadi AB. BC per sin 60 derajat dikali sin C. Berarti kan kita butuh tahu C-nya ini berapa, sama BC-nya berapa ya, supaya AB-nya ketemu. Gitu. Berarti kan yang di pernyataan 1 dia cuma ngasih tahu sudut C-nya. Sedangkan pernyataan 2 cuma ngasih tahu panjang BC, cuma ngasih tahu salah satu ya. Iya. Nah, berarti yang 1 tidak cukup, yang 2 juga tidak cukup. Dua-duanya Nah, tapi karena kita udah, kalau misalnya pakai dua-duanya, kita dapat sudut C sama panjang BC, berarti keduanya baru cukup gitu. Berarti jawabannya itu adalah yang C ya. Kayak gitu. Jadi ini juga nggak perlu diselesaikan sampai akhir. Tapi kalau misalkan mau diselesaikan, berarti kan ini AB sama dengan BC-nya itu 10 per sin 60 itu setengah akar 3 ya. Setengah akar 3 dikali sin C, sin 45 itu setengah akar 2. Setengahnya kita coret, berarti kan jadi 10 akar 2 per akar 3. Ya. Kita kali akar 3, kita punya 10 per 3 akar 6. Berarti ini ya panjang AB-nya. Kayak gitu. Oke. Sebenarnya udah sih, udah selesai sampai sini berarti pembahasannya. Ada yang mau ini tanyakan dulu nggak mengenai pembahasan ini? Atau misalkan tadi ada soal yang masih belum paham, nggak apa-apa dibahas lagi. Masih ada 20 menitan lagi soalnya. Gimana? Nggak ada yang ditanyain sih kan. Oke deh. Kalau gitu bentar. Aku tuh mau share ada rumus lagi perasaan. Rumus kosinus gitu ya. Dan sekalian aja sih. Nah, jadi kan ini rumus atau kita sebut aturan ya. Ya. Aturan sinus itu yang kayak gini. Oke, coba aku bikin slide baru dulu aja ya. Bentar. Sebentar ya.
Oke, udah kelihatan lagi belum? Udah kelihatan lagi belum ini? Udah, Kak. Ada papannya ya. Nah, jadi kan tadi itu ada, bentar, masih merah. Oke, tadi itu kan ada aturan sinus. Ini masih merah ya. Katanya kalau merah nggak kelihatan soalnya. Oke, ada namanya aturan sinus ya. Aturan sinus itu jadi kalau misalkan kita punya segitiga sembarang, jadi ini dia berlaku untuk semua jenis segitiga ya. Nah, misalkan di sini kita punya panjangnya itu A, yang ini panjang sisinya B, yang ini panjang sisinya C. Terus yang ini panjang besar sudutnya alfa, yang ini beta, yang ini gamma. Oke, aturan sinus itu berarti gini, A per sinus A itu sama dengan B per sinus B, sinus beta sama dengan C per sinus gamma kayak gitu. Atau kalaupun dibalik juga masih sama itu sin A per A sama dengan sin beta per B sama dengan sin gamma per C. Nah, ini aturan sinus. Jadi ini bisa berguna kalau mau nyari sudut atau panjang dari segitiga. Nah, terus ada juga yang namanya aturan kosinus. Kalau aturan kosinus ini sama juga buat segitiga sembarang kayak gini misalkan di sini kita di sini misalkan alfa, terus di sini beta, di sini gamma ya. Terus panjangnya berarti yang ini A, yang ini B, yang ini C ya. Nah, jadi aturan kosinus itu kita punya A kuadrat itu akan sama dengan B kuadrat, terus kita tambah C kuadrat, terus kita kurangi 2B kali C dikalikan cos yang berseberangan ya sama A, cos alfa berarti. Nah, sama juga untuk yang B, berarti kan B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2AC dikali cos beta ya. Terus C kuadrat berarti B kuadrat tambah A kuadrat dikurangi 2AB dikali cos, wah kalau C gamma ya, gamma. Kayak gitu. Nah, ini kan berlaku untuk semua jenis segitiga. Kita juga oleh karena itu coba kita lihat kalau misalkan ini adalah segitiga siku-siku ya. Kan siku-siku itu berarti pakai Pitagoras. Nah, kenapa bisa berlaku Pitagoras? Ini dari aturan kosinus juga kita bisa ketemu. Jadi kalau misalkan yang ini A, ini B, ini C. Nah, kan rumus Pitagoras itu gini ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat ya. Ya. Oke, kita lihat pakai rumus kosinus. Kan di sini kita punya C kuadrat sama dengan B kuadrat tambah A kuadrat. Terus di sini 2AB cos gamma. Nah, gammanya itu kan yang sama C ya, yang ini gammanya. Berarti gammanya itu adalah 90 derajat. Cos 90 derajat. Nah, yang kita tahu kan cos 90 derajat itu 0 ya. Berarti yang ini bakal jadi kurangi 0. Makanya benar C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini berlaku untuk segitiga siku-siku. Kayak gitu sih. Oke, ada lagi yang mau ditanyain nggak? Masih ada banyak kok ini. Hmm, Kamu tanya, iya boleh, yang mana? Mau nanya yang mana? dari yang kakak bahas sama yang pembahasan di web itu, isinya tuh ada yang beda gitu. Oh iya, yang nomor awal bukan? Nomor berapa? Kalau nggak salah nomor 5 ya. Eh, ada beberapa juga nomor 12.
Maaf, nggak kedengeran, putus-putus. Nomor Nah, berapa? jadi Halo, Kak, atau di chat aja. Ya gimana? Jadi nomor berapa? Tadi yang katanya beda. nomor 12. 12 sama udah itu aja. Itu dulu ya. Nomor 14. 14. Ada 12, 14 dulu berarti ya. Oke. Yang 12 beda di Makasih, mananya ya? Kak. Kalau yang nomor 12 bedanya di mananya ya? Beda di cara jawabnya atau beda di hasil akhirnya? Oh, ini jadi B tambah. Maaf putus-putus. Boleh di chat aja nggak? Diketik gitu. Halo. Masalah jaringan ya. Kakak barusan keluar. Oh iya. Gimana? Nah, iya, yang di pembahasannya tuh. Nah, yang nomor 12 itu isinya tuh yang A. Yang A. Iya, Pembahasan di web. iya. Oke. Tapi aku dapat pembahasan dari LC juga jawabannya yang B malah. Oh, Mungkin yang gitu di ya. web salah ketik kali mungkin. Kurang Kalau di tahu juga sih, kalau di Kak. web pembahasannya pakai cara atau langsung jawaban? Langsung jawaban aja, jadi nggak ada pembahasan Oh, caranya. mungkin salah input kali ya. Karena kalau dari pembahasan yang dibikin sama LC-nya itu pakai caranya dapatnya juga B. Kayak gitu sih. Makasih, Kak. Iya. Tadi terus nomor berapa lagi? 14 ya. Ada nomor 4. Iya. Nomor berapa? Nomor 14. 14. Sama ada beda juga sama kuncinya gitu. Iya, gitu sama. Iya sih sama juga. Kalau di pembahasannya pakai caranya juga dapatnya yang ini malah. Kalau di yang dikasih ke aku ya. Kayak gitu. Mungkin salah input Oh kalau iya, gitu ya. Kak. Heeh. Iya. Makasih, Kak. Oke. Ya sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyain? Kak, yang tadi tabel angka dong, Kak. Aku belum masuk. Yang ini bukan apa tabel angka? Yang ini Bukan tadi atau yang mana ya? yang apa ya, yang kotak-kotak itu yang pakai kolom. Oh, yang ini. Iya itu, Kak. Ini kan kita lihat ya. Ditanyakan yang bukan merupakan fungsi. Nah, ini kan ada X sama Y ya. Berarti kalau di sini kita bisa bilang X-nya itu kan domain ya, atau asal, sama Y-nya itu kodomain. Kodomain, atau tujuannya gitu. Nah, kan ditanyakan bukan merupakan fungsi. Kita lihat dulu syarat suatu fungsi itu apa. Syarat fungsi itu domain atau asalnya ini dia harus punya suatu pasangan ya. Tapi pasangannya itu cuma boleh satu, jadi nggak boleh lebih dari satu gitu. Nah, karena domainnya itu X, berarti X ini harus punya suatu pasangan. Nah, di sini kan pasangannya Y ya, berarti harus punya nilai Y. Tapi
nggak boleh punya lebih dari satu pasangan. Maksudnya, untuk X yang sama, misalkan kita bilang X1, dia harus sama Y1 gitu. Nah, kalau misalkan gini, Y2, di mana Y1-nya itu bukan Y2, ini nggak boleh. Sebagai contoh, kita masuk ke angka aja ya, biar paham. Jadi, di sini yang di ini, kita lihat, kalau untuk X-nya sama dengan 1, yang ini, nah, X-nya ini 1, dia kan berpasangannya sama angka 1 sama 2 ya. Jadi X ini bisa ini 1,1 atau bisa 1,2. Nah, Y-nya ini kan beda. Berarti dia salah ya. Dia punya lebih dari satu pasangan. Gitu. Karena dia punya lebih dari satu pasangan, berarti syarat fungsinya ini salah. Karena syarat fungsinya salah, berarti dia bukan fungsi yang di ini. Gitu. Kita bisa juga lihat dari X sama dengan 2 ya. Di X sama dengan 2 dia juga punya 2 pasang. Jadi 2,3 sama 2,4. Padahal nggak boleh. Kalau depannya 2, belakangnya harus cuma ada 1 ya. Kayak gitu. Paham nggak sampai sini? Kalau misalkan dia fungsinya yang mana? Berarti selain D, A, C, B, E ini. Kenapa? Karena kita lihat kan untuk suatu X dia cuma punya satu nilai Y yang berpasangan ya. 1 cuma sama 1, 2 sama 2, 3 sama 3, 4 sama 4 gitu. Nah, kalau yang ini kita lihat, ini kan 1 sama 1, 2 sama 1. Nah, ini nggak apa-apa. Jadi intinya yang nggak boleh punya lebih dari satu itu yang bagian X-nya aja, bukan yang Y-nya ya. Kayak gitu sih. Ini juga kan gitu. Makasih Kak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain nggak? Oke. Menurut kalian yang sekarang lebih susah dari yang kemarin nggak TO-nya? Atau sama aja? Menurut aku sih iya Kak, lebih susah. Ya, lebih susah yang ini. Tapi ini sekarang kalian dibahas lebih cepat daripada ngebahas TO1 perasaan. Mungkin waktu ngerjainnya aja bingung gitu ya. Kalau sudah dibahas kelihatan caranya ternyata gampang ya. Iya Kak, benar. Iya. Ya contoh kayak gini ya. Tadi kalau ada di lingkaran berarti tinggal masukin aja. Berarti cari yang persamaannya sama dengan 13 itu benar kayak gitu. Terus kalau di dalam lingkaran berarti kan kecil dari. Kalau di luar lebih dari. Seingat aku sih kayak gitu ya. Kayak gitu sih. Ini juga gampang. Ini berarti tinggal ini aja kan. Harus tahu kalau sama kaki berarti akibatnya sudut yang kakinya itu sama kayak gitu. Terus juga ada sudut pelurus. Terus segitiga itu 180 ya. Nah, ya gitu. Kan ada sudut pelurus gitu ya. Terus ada apa sih? Nah, kalau 90 derajat gitu ya, dibagi kan itu juga sama. Kalau segitiga itu kan 180 derajat misalkan. Kalau persegi itu 360 derajat ya. Persegi panjang juga. Terus kalau segi 6 berapa? Salah, segi 6. Ada yang tahu nggak? Segi 6 itu jumlah sudut dalamnya itu berapa? Kalau segi 6 itu jumlahnya itu 720 ya. Kayak gitu. Jadi mungkin kalau bisa keluar segi 6. Tapi ini harus yang segi 6 beraturan ya. Oh enggak juga sih. Semua segi 6 sama 720. Kalau segi 6-nya beraturan, baru ini kan ada tuh 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kita 720 dibagi 6 masing-masingnya. Berarti berapa? 120 ya.
gitu. Nah, ini masing-masing kalau beraturan. Masing-masing beraturan gitu. Oke. Kak, Lagi. sebelumnya minta maaf. Ini Iya, boleh gimana? diulang nggak? Boleh diulang nggak yang peluang itu nih? Yang Yang peluang segi 6. Ya, yang segi 6 itu. ini ya. Iya, Kang. Iya, Kak. Oke. Kita ulang ya. Nah, di sini kita lihat peluang 3 buah bola. Jadi kita ada 3 bola ya. Diletakkan pada 3 sisi segi 6. Nah, mau kita letakkan pada 3 sisi. Karena kita cuma punya 3 bola, terus mau letakkannya pada 3 sisi, otomatis tiap bola ini dia pasti akan ditempatkan di sisi yang berbeda ya masing-masingnya. Karena supaya jadi 3 sisi. Kalau misalkan dimasukkan ke sisi yang sama kan bisa jadi cuma 2 sisi atau enggak 1 sisi. Gitu. Ini nggak boleh. Berarti satu bola, satu sisi yang berbeda. Gitu. Kemudian yang mau dicari itu peluang yang letaknya tidak saling berseberangan. Nah, supaya tahu peluang itu kan kita harus cari banyaknya cara atau banyaknya semestanya ya. N besarnya, S ini berapa. Nah, banyaknya cara apa? Kan tadi kita lihat meletakkan 3 bola pada 3 sisi. Nah, sisi segi 6 itu kan ada 6. Oke. Berarti kan banyak cara untuk memilih 3 sisi dari 6 sisi segi 6 yang ada. Nah, itu kita bisa pakai cara kombinasi. Berarti C63 ya, karena ngambil 3 dari 6, milih 3 dari 6. Nah, ini kan nilainya berarti 6 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 3 faktorial ya. Oke, ini sama dengan 20. Nah, 20 ini adalah banyaknya cara yang mungkin terjadi ya dari mengambil 3 sisi atau meletakkan 3 sisi dari 6 sisi yang ada. Tuh, ini N-nya semesta. Kemudian tadi yang mau kita cari itu yang letaknya tidak saling berseberangan. Nah, untuk mencari letak yang tidak berseberangan, kita bisa cari dengan cara ini, semesta. Kita kurangi aja dengan yang berseberangan gitu. Kenapa? Karena kan kemungkinan itu cuma ada 2. Antara kalau nggak berseberangan, berarti dia berseberangan. Berarti bisa kita kurangi langsung dari yang semestanya. Gitu. Terus untuk banyaknya cara berseberangan, kita bisa lihat di sini kan kalau untuk berseberangan ada 3 cara ya. Bisa kayak gini, 1, bisa gini, tambah 1 lagi, bisa gini, tambah 1 lagi. Jadi ada 3 cara ya. Berarti yang tidak berseberangannya itu tinggal kita kurangi aja 20 dikurangi banyak yang berseberangan 3. Misalkan 17. Terus peluangnya berarti kan banyak cara tidak berseberangan dibagi semestanya ya. Nah, kan banyak cara tidak berseberangannya 17. Berarti misalkan 17, semestanya 20 dibagi 20. Jadi peluangnya adalah 17/20. Begitu, berarti jawabannya yang B. Sampai sini paham? Terima kasih, Kang. Ya, Allah. Oke, Terima kasih ya, siap. Kak. Ya, ya ada lagi. Masih ada 5 menitan lagi. Misalkan yang tadi yang kelewat gitu baru masuk nggak apa-apa. Diulang lagi yang mana. Yang nomor 1 Kak, aku kelewat. Oh iya boleh. Kayaknya banyak juga yang kelewat yang nomor 1. Nah kalau ini seperti biasa udah ada ini ya. Udah ada definisinya. Terus diminta nilai ini. Nah ini kita bisa masukin aja ke definisi. Nah pertama-tama kan yang mau dicari ini. Tapi definisinya itu cuma ada 2 angka ya. A sama B. Berarti kita ambil dulu yang paling kiri dulu yang ini ya. Oke. Berarti ini 4 sama 4. Ini kan jadi A, ini jadi B. Terus kita masukin aja ke rumus. Rumusnya kan B kuadrat min A dibagi 2. Berarti ini 4 kuadrat min A-nya min 4 dibagi 2. Berarti ini 16 dikurangi min 4 bagi 2, min 2 ya. Berarti jadi 18. Berarti kan yang ini jadi 18 ya. Terus sisanya tinggal 18 dioperasiin sama 2. Sekarang ini jadi A, ini jadi B. Berarti
Ini jadi 2 kuadrat kan, terus dikurangi A-nya itu 18, terus kita bagi 2. Nah, dengan 4 dikurangi 18 bagi 2, 9. Sama dengan min 5. Nah, berarti min 4 dioperasikan sama 4 terus sama 2 itu hasilnya min 5 ya. Jawabannya berarti yang D itu. Oke, paham sampai sini? Terima kasih. Paham, Kak. Oke. Kalau nomor 2-nya kelewat juga nggak? Kalau nomor 2, ini Enggak, kita Kak. bisa langsung, ya nggak apa-apa. Mungkin ada yang kelewat ya. Jadi, kalau nomor 2 ini bisa langsung kita jumlahkan biasa. Terus karena ini udah bentuknya paling sederhana, berarti kelihatan ya nggak ada yang bisa kita faktorin. Oleh karena itu, langsung kita jumlahkan aja pakai operasi bilangan pecahan ya, yaitu kali silang. 2 kali 3 kan 6. Di sini 3 kali 3x min Y ditambah 2 kali X tambah 5Y. Jadinya 9x min 3Y tambah 2x tambah 10Y per 6. Ini yang X dijumlahkan, yang Y juga dijumlahkan ya. 9 tambah 2, 11x. Min 2 tambah 10, min 3 ya ini, maaf. Min 3 tambah 10, jadi 7Y. Ini per 6. Berarti jawabannya yang D. Oke, Bukannya yang B. ada yang mau di... Oh, salah ya. Salah lihat, sorry. Yang B ya. Kebalik. Oke, 11x tambah 7Y per 6 ya. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup mungkin Kak. Ya, cukup ya. Kalau misalkan di nomor 4 ini mungkin ada yang bingung. Kalau di nomor 4 itu, jadi kita pakai pendekatan jumlah siswa ini sama dengan jumlah siswa. Nah, yang pertama kita bisa dapat jumlah siswa itu dari setiap kamar diisi 3 siswa. Berarti kan 3 dikali jumlah kamar ya. Ditambah 6 siswa yang nggak memperoleh kamar. Ini adalah jumlah siswa. Itu persamaan untuk menentukan jumlah siswanya bisa dari ini, terus bisa dari ini 4 siswa per kamar, tapi ada 1 kamar kosong. Berarti kan 4 dikali K dikurangi 1 ya, karena satunya kosong gitu. Ini, oke, terus kita pakai persamaan biasa, dijumlahkan kayak gitu, dapat K-nya 10 kayak gitu. Kalau misalnya ini bingung. Oke. Ya, jadi kedepannya kalau ada yang rumus kayak gini apa soal kayak gini bisa pakai angka aja ya biar gampang. Kita masukin angka gitu. Karena kalau enggak harus ngebayangin kan, rada susah. Oke, kalau gitu aku stop sharing dulu aja ya. Nah, oke, karena sekarang udah pukul 14.30, jadi sekian dulu untuk pembahasan layout kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau tadi ada kesalahan juga. Nah, oleh karena itu aku kembalikan lagi ke Kak Sofi ya. Terima kasih ya Kak. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Faik untuk penjelasan tryout-nya ya ke kelas Saintek 2. Bisa langsung live dari room ini, nanti soalnya mau ada sesuatu yang dibicarakan ke anak-anak yang lain. Kayak gitu, terima kasih Kak Faik. Ya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.